Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana laporan perekonomian Indonesia ya. Di sini saya dapat datanya pada tahun 2020 ya, tahun tahunan 2020, dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana membentuk manusia yang tangguh, dan ini akan berkaitan dengan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, dan di mana di situ kita lihat bersama bahwa Indonesia ataupun pemerintah berkolaborasi bagaimana menghadapi pandemi itu sendiri ya. Karena memang kasus ini tidak hanya di Indonesia tapi secara umum mendunia. Di sini bagaimana gas dan rem ya, saya coba tampilkan slide-nya. Nah, di sini pandemi menurut pemerintah bekerja cepat juga berakibat dalam situasi darurat aneka blade diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang untuk menyesuaikan kondisi pandemi. Dengan di sini adanya perubahan-perubahan anggaran mana yang sudah direncanakan pada tahun 2019 mau tidak mau harus dirubah pada tahun ini. Dan kita lihat di sini bersama bahwa kolaborasi solid di masa sulit di awal 2020 memang digambarkan dengan merebaknya virus ya, COVID ya. Dan di sini yang paling banyak ya itu di Amerika Serikat, di India, di Brazil, Rusia, Argentina, dan Indonesia masuk ke urutan 19 ya, peringkat kasus COVID di dunia. Ini laporan terakhir per 19 Oktober pada tahun 2020. Nah, di sini ada beberapa juta orang yang meninggal akibat dengan COVID. Oke, di sini ada perjalanan virus ya. Jadi saya tidak bahas itu karena saya rasa teman-teman di sini pasti semuanya sudah tahu dengan perjalanan COVID itu. Saya akan coba untuk memprioritaskan, menjelaskan tentang bagaimana kondisi SDM untuk memperkuat itu semua. Nah, di sini tidak akan saya share materinya di Google Classroom. Bagaimana kondisi dari pandemi dan inovasi yang dilakukan oleh Indonesia ya. Nah, di sini ada salah satu UMKM ya, salah satu pengusaha bagaimana bisa meningkatkan kreativitasnya. Yang awalnya batik itu dipasarkan secara offline, saat ini sudah digitalisasi. Nah, oke. Ini ada slide mengatakan bahwa SDM Indonesia harus disiapkan untuk mampu bersaing, cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi di skala bidang. Jadi saat ini bidang apapun, baik ekonomi, sosial, politik, dan segala macamnya, itu teknologi itu mendisrupsi. Jadi hal-hal itu dibawa ke teknologi. Nah, di sini kerja keras membajak krisis. Nah, di sini mencapai tujuan adalah menjadikan Indonesia yang negara maju. Tekad itu sudah bulat ya, kukuh dan tak akan surut nyali menghadapinya apapun halangannya. Nah, waktu paling singkat itu 2045 ya, bagaimana Indonesia sudah punya rencana untuk bisa membuat Indonesia lebih baik. Nah, di sini bagaimana untuk membentuk manusia tangguh ya, membangun sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depannya. Dan di sini bagaimana pendidikan ya, terlihat bahwa mau tidak mau pemerintah harus bisa memperbaiki ya, fasilitas pendidikan yang ada di pinggiran-pinggiran desa. Di sini membentuk manusia tangguh Indonesia itu harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Nah, sebuah periode emas pertumbuhan ke depan hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak. Nah, ini menjadi permasalahan ya, problem yang dihadapi Indonesia karena memang
banyak sekali ketika ibu hamil tidak mendapatkan gizi yang baik, dan itu akan berdampak kepada pertumbuhan anak. Nah, ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental itu juga harus sebenarnya dijaga. Dan begitu pula dengan sekolah-sekolah vokasi, pendidikan-pendidikan saat ini kita kenal dengan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana itu bisa salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, catatan khusus kualitas manusia di Indonesia dari tahun ke tahun mencatat pertumbuhan yang kian membaik menurut data. Bayi yang lahir pada tahun 2009 memiliki harapan berhidup itu hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibandingkan mereka yang lahir 4 tahun sebelumnya. Nah, harapan menikmati pendidikan lebih lama ketimbang sebelumnya. Nah, ini perlu digenjot lagi untuk menentukan peringkat dibanding generasi. Cuman harapan saya adalah pemerintah tidak hanya fokus dalam mengenjot ya peringkatnya saja, tapi bagaimana kualitas-kualitas yang di yang dibangun itu step by step jauh lebih baik. Nah, saat ini Indonesia itu menghadapi bonus demografi, di mana angkatan kerja jauh lebih banyak dibandingkan angkatan tidak kerja. Nah, cegah stunting ini dalam menghadapi bonus demografi. Pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam menyiapkan SDM adalah menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Nah, faktor terpenting di sini adalah pemerataan ekonomi demi mengurangi kemiskinan. Sedangkan informasi terakhir, kemiskinan kita agak sedikit meningkat akibat adanya pandemi. Nah, kasus stunting yang menurunkan kualitas hidup anak Indonesia itu harus dicegah. Nah, tadi yang saya katakan dimulai dari ibu yang sedang hamil, bayi yang baru lahir, hingga sampai menuju anak di masa sekolah. Nah, pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia itu jauh lebih baik. Dan sebenarnya memang di sini yang seharusnya terjadi karena pendidikan bukan beban ya. Banyak tekanan sektor pendidikan yang harus dibenahi, terutama bagaimana anak-anak Indonesia yang ada di pelosok. Itu memang fasilitas yang ada di pelosok di daerah-daerah pendidikan itu sangat sulit kalau kita mau ke sekolah, butuh jarak yang sangat jauh, infrastrukturnya masih juga belum baik, sekolah yang ada itu juga belum memadai fasilitasnya, gurunya juga memang masih kurang, sehingga itu mau tidak mau harus disiapkan oleh Indonesia untuk bisa memperbaiki kualitas SDM dari sisi pendidikan. Nah, selain itu meningkat skor PISA ya, Program for International Student Assessment, atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca dan matematika. Nah, ekosistem pendidikan juga disentuh agar responsif pada perubahan. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan sekolah yang seharusnya mulai dilakukan. Kalau saya melihatnya adalah tidak hanya transformasi kepemimpinan kepala sekolah, tapi bagaimana birokrasi di dinas-dinas pendidikan itu juga seharusnya sudah berintegritas terhadap sekolah-sekolah, sehingga ketika sekolah tersebut membutuhkan bantuan, di dinas pendidikan sudah memiliki data yang baik. Nah, Merdeka Belajar untuk masa depan, memang ini harus ditingkatkan ya. Kalau menurut Grafik di sini, di seluruh Indonesia berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2009, jumlah perguruan bersertifikasi itu terus meningkat. Ini artinya bagaimana guru yang harus diperbaiki ya kualitas. Kita lihat lagi sekolah gratis hingga sarjana, pemerintah sudah menyiapkan ini, Kartu Indonesia Pintar. Mudah-mudahan ini tepat sasaran ya. Sekolah hingga sarjana kini bisa capai semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuan dengan Kartu Indonesia Pintar. Nah, upaya yang disiapkan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga disiapkan untuk mereka yang terdata sebagai penerimaan KIP dan ingin melanjutkan pendidikannya. Sehingga sebenarnya nanti tergantung dari masyarakat kita apakah mau menggunakan fasilitas ini atau tidak, dan mudah-mudahan
Kartu Indonesia Pintar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini birokrasinya tidak berbelit ya, dan itu sangat cepat. Nah, terus di sini ada merekatkan vokasi dengan dunia kerja, hubungan yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, dan terus diupayakan dengan penyediaan pendidikan vokasi. Sekolah vokasi menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, di sini ada SMK ya, ada SMK, dan memang salah satu sekolah ya, sekolah vokasi ini memang betul-betul disiapkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau kebutuhan industri. Nah, di sini program kompetensi pencari kerja yang sudah dicoba dijalankan oleh pemerintah kartu kerja ya. Pemerintah menyiapkan kartu kerja untuk mengatasi pengangguran, program bantuan pelatihan yang diberikan untuk mencari kerja, untuk kerja ter-PHK. Itu tujuannya agar mereka memiliki kompetensi tambahan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, memang sebenarnya ini diberikan pelatihan sebelum dia terjun ke industri ataupun ke melamar pekerjaan, sehingga di sini masyarakat itu memiliki skill. Mudah-mudahan ini mulai dijalankan dan ini bisa terserap, bisa dialokasikan, bisa dimaksimalkan sehingga memberikan manfaat yang sangat-sangat baik untuk masyarakat kita dalam penanggulangan pengangguran maupun penanggulangan kemiskinan. Ini membangun Indonesia sehat, reformasi fundamental kesehatan dilakukan pemerintah dengan memperbaiki sistem jaminan yang dinamakan BPJS ya. Nah, ini BPJS tidak valid ya, dan memang sebelum-sebelumnya terdengar isu BPJS mengalami kerugian sekian miliar, mudah-mudahan itu bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, satu data kesehatan dari genggaman, mudah-mudahan ini bisa dilakukan, datanya valid, sehingga ketika sudah ada data, pemerintah bisa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, pemerintah menyiapkan portal satu data kesehatan berbasis keluarga agar ekosistem kesehatan masyarakat itu semakin kuat. Memantau kesehatan dari telepon pintar dengan hal. Nah, kalau bicara kesehatan, yang saya lihat sendiri adalah adanya perubahan iuran BPJS dari tahun ini dan tahun sebelumnya, yang awalnya mengalami penurunan tiba-tiba meningkat. Saya nggak tahu apakah kebijakan ini tepat atau tidak, tapi yang jelas seharusnya pemerintah ketika mau membuat sebuah kebijakan harusnya diperhitungkan terlebih dahulu apakah kebijakan ini akan tepat. Nah, jangan sampai ini menjadi informasi yang simpang siur yang diterima oleh masyarakat, dengan masyarakat timbul ketidakpercayaan. Nah, infrastruktur ya, ini kita sudah masuk ke sini, infrastruktur dan energi tetap berkeadilan. Dan ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah tentang infrastruktur ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara IPM itu indeks pembangunan manusia, tapi kita akan bicara tentang kesehatan, kita akan bicara pendidikan, terus kita akan bicara pendapatan ya, income. Nah, apakah kualitas IPM atau indeks pembangunan manusia itu akan meningkat apabila kesehatannya semakin baik, aman, terjaga. Terus yang kedua, pendidikannya semakin tinggi. Terus yang ketiga itu yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu kesehatan, yang ketiga itu pendapatan. Nah, apabila pendapatan di sebuah masyarakat itu semakin baik, maka IPM-nya akan semakin baik. Nah, saat ini ditambah dengan rasa aman salah satu indeks pembangunan manusia, dan ada tingkat kebahagiaan. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Silahkan dikomentari. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom ya. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.